Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita ya. Ibu pimpin doanya, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita lanjutkan materi kita daring yang minggu kemarin. Yang sudah kita pelajari itu yaitu tentang operasi matriks. Antara lain di situ ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Baiklah, motivasi kita hari ini yang ibu kita buat untuk kalian. Kalian semangat belajar, nanti karena ada tugas-tugas, teruslah bersemangat, terus cari materi-materi itu, sharing ke yang lain pula, browsing ke melalui internet, atau buka buku pelajaran yang materi yang sudah ada pada kalian. Lanjutnya sekarang, baiklah hari ini kita masuk materi kita yang baru, yaitu tentang determinan dan matriks. Ini Bu share materinya. Oke, perhatikan di sini. Nah, di sini ada determinan dan inverse pada matriks. Ibu akan jelaskan satu persatu. Kita masuk ke determinan dan inverse pada matriks. Ini indikatornya. Oke, indikatornya adalah menentukan rumus masing-masing determinan dan inverse matriks order 2x2. Ketiga adalah menentukan rumus inverse masing-masing order 2x2, dan keempat menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan inverse. Oke, sekarang kita masuk ke determinan. Di sini perhatikan determinan itu sendiri, nanti Ibu akan menjelaskan pengertian determinan, kedua perhitungan determinan matriks, wujud sangkar. Selanjutnya kita masuk lagi ke pengertian determinan dulu. Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai relatifnya. Ya. Nah, jika determinan A itu sama dengan 0, maka matriks wujud sangkar tersebut singular, artinya tidak memiliki matriks. Jika determinan itu A itu sama dengan tidak sama dengan 0, maka non singular atau dia punya matriks, dia memiliki matriks inverse-nya. Di sini setiap matriks persegi atau wujud sangkar memiliki nilai determinan singular sama dengan matriks yang determinan 0 bernilai 0. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjelasan rumusnya, yaitu perhatikan di sini. Misal A suatu matriks wujud sangkar determinan A diadinotasikan det A mutlak A untuk matriks order 2x2. Perhatikan di sini ada matriks A dimisalkan dengan A11 baris pertamanya A12, baris keduanya A21 dan A22. Maka determinan A itu kita peroleh diagonal pertama dikurangkan dengan diagonal kedua. Perhatikan diagonal pertama itu A11 dikali 12 dikurangkan A21 dikali A12. Tuh. Lihat di contoh. Sekarang kita ke contoh. Determinan, contohnya misalnya A itu ada baris pertama 2 min 5 dan baris keduanya min 3 9, maka determinan A-nya diagonal pertama kita dapat 2 kali 8, diagonal keduanya adalah min 5 kali min 3 sehingga hasilnya 1. Sekarang kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix ini adalah kalau kita ingin menyelesaikan sebuah inverse matrix, kita tentu memahami determinan tadi. Karena disitulah dia mengetahui apakah ada inverse atau tidak. Karena kan sudah dijelaskan tadi, kalau dia sama dengan 0 tidak ada inverse, tapi kalau dia tidak sama dengan 0 dia ada inverse-nya. Di sini pengertian inverse matrix. Matriks A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian hingga AB sama dengan
BA sama dengan inverse X N. Jadi, berarti ini adalah syarat untuk matris A mempunyai inverse. Jika sama dengan 0, maka matris A tidak mempunyai inverse. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka matris A punya inverse atau non singular. Perhatikan di sini rumusnya, anak-anak. Untuk matris A, ada baris pertama A, B, C, D, baris keduanya berordo 2 kali 2. Ini kita dapat menentukan inverse-nya sebagai berikut. Jadi A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A join A. Ini adalah hasil dari inverse-nya. Perhatikan di sini. Jadi 1 per diagonal AD dikurang BC. Perhatikan di sini inverse-nya ini berpindah diagonal pertamanya. Diagonal pertama ini pindah. Perhatikan di situ. Oke. Putar kembali ya. Kita ke inverse ya. Ini. Lanjut. Lihat diagonal pertama ini dia berganti, berpindah posisi. A-nya tadi di baris pertama pindah ke baris kedua di elemen keempat. Dan baiklah, hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang determinan dan inverse pada matriks. Ini Bu share materinya. Oke, perhatikan di sini. Nah, di sini ada determinan dan inverse pada matriks. Ibu akan jelaskan satu persatu dulu. Ini indikatornya. Oke, indikatornya adalah menentukan rumus masing-masing determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Ketiga adalah menentukan rumus inverse masing-masing ordo 2 kali 2. Dan keempat, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan inverse. Oke, sekarang kita masuk ke determinan. Di sini perhatikan determinan itu sendiri nanti Ibu akan menjelaskan pengertian determinan, kedua perhitungan determinan matriks wujud sangkar. Selanjutnya kita masuk lagi ke pengertian determinan dulu. Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai relatifnya. Ya. Nah, jika determinan A itu sama dengan 0, maka matriks wujud sangkar tersebut singular. Artinya tidak memiliki matriks. Jika determinan itu A itu sama dengan tidak sama dengan 0, maka non singular atau dia punya matriks, dia memiliki matriks inverse-nya.
Di sini setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Singular sama dengan matriks yang determinan 0, bernilai 0. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjelasan rumusnya, yaitu perhatikan di sini. Misal A, suatu matriks bujur sangkar determinan A diadinotasikan det A mutlak A untuk matriks order 2 kali 2. Perhatikan di sini ada matriks A dimisalkan dengan A11 baris pertamanya A12, baris keduanya A21 dan A22. Maka determinan A itu kita peroleh diagonal pertama dikurangkan dengan diagonal kedua. Perhatikan diagonal pertama itu A11 dikali 12 dikurangkan A21 dikali A12. Tuh. Lihat di contoh. Sekarang kita ke contoh. Determinan, contohnya misalnya A itu ada baris pertama 2 min 5 dan baris keduanya min 3 9, maka determinan A-nya diagonal pertama kita dapat 2 kali 8, diagonal keduanya adalah min 5 kali min 3 sehingga hasilnya 1. Sekarang kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix ini adalah kalau kita ingin menyelesaikan sebuah inverse matrix, kita tentu memahami determinan tadi. Karena disitulah dia mengetahui apakah ada inverse atau tidak. Karena kan sudah dijelaskan tadi, kalau dia sama dengan 0 tidak ada inverse, tapi kalau dia tidak sama dengan 0 dia ada inverse-nya. Di sini pengertian inverse matrix. Matriks A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan inverse X N. Jadi berarti ini adalah syarat untuk matriks A mempunyai inverse. Jika sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka matriks A punya inverse atau non singular. Perhatikan di sini rumusnya, anak-anak. Untuk matriks A ada baris pertama AB, CD, baris keduanya berordo 2 kali 2. Ini kita dapat menentukan inverse-nya sebagai berikut. Jadi A inverse atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A join A. Ini adalah hasil dari inverse-nya. Perhatikan di sini. Jadi 1 per diagonal AD dikurang BC. Perhatikan di sini inverse-nya ini berpindah diagonal pertamanya. Diagonal pertama ini pindah. Perhatikan di situ. Oke. Putar kembali ya. Kita ke inverse ya. Ini. Lanjut. Lihat diagonal pertama ini dia berpindah posisi. A-nya tadi di baris pertama pindah ke baris kedua di elemen keempat. Sedangkan D-nya tadinya dia di baris kedua elemen keempat pindah ke baris pertama di elemen pertama. Lanjut contoh. A sama dengan 1, 3, min 2, min 5 dan matriks B sama dengan min 5, 3, 2, 1. A dikali B sama dengan 1, 3, min 2, min 5 dikali min 5, min 3, 2, 1. Itu hasilnya. Perhatikan di sini, hasil perkalian ini kan kita sudah belajar juga kemarin dengan penjumlahan matriks. Sehingga di hasilnya adalah matriks identitas. Di sini. Berarti inverse order 2 kali 2 tadi memiliki matriks identitas. Selanjutnya, kita ke contoh kedua untuk menentukan inverse tadi. Jika A 21 5 3, maka inverse matriks
A-nya berapa? Nah, ini kita masuk ke pembahasannya. Perhatikan. Jadi A inverse-nya atau A pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 kali 3. Ini diagonal pertama. Dikurang diagonal kedua adalah 1 kali 5. Dan matriks tadi berpindah posisi dari yang 2 ini adalah pada elemen pertama pindah ke elemen kedua baris kedua. Jadi sehingga diperoleh adalah 2 kali 3 6 dikurang 1 kali 5 5 sehingga dapatnya 1. Ini mudah kalau 1 tinggal 1 kali 3 3, 1 kali min 1 1, 1 kali min 5 min 5, 1 kali 2 2. Maka di hasilnya matriks A-nya adalah 3 min 1 min 5 2. Nah, sampai di sini kita sudah selesai penjelasan materi. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Silakan. Kelompok Sarah Pina. Sarah ya. Jadi Bu share LKPD-nya, Sarah ngomong tinggal ya. Berarti Bu. Ya, Bu. Silakan Sarah. Silakan. Anggotanya siapa, Sarah? Assalamualaikum warahmatullahi. Anggotanya Sarah Pina, Nova Aprilia, Dewi Kinanti, Robi Kurniawan, dan Sabrina Bandung. Oke, silakan. Ini ya, dimulai dari sini ya. Silakan. Baca aja dari yang LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begini, Pak. Nah, kemana Sarah tadi? Untuk memahami Bu. Untuk memahami Recording dulu. Oke, bentar ya. Silakan Kak. Silakan.
Silakan, silakan. Ya, oleh karena itu, persoalan di atas dinyatakan dalam persamaan linear dua berubah seperti berikut. Banyak tiket yang dibeli Pak Tatang, 3X tambah 2Y sama dengan 210. Banyak tiket yang dibeli Pak Asep, 2X tambah 3Y. Sarah? Mana tadi orangnya? Yang mempresentasikan persamaan tersebut. Mempresentasikan kedua persamaan tersebut adalah matriks baris 3, 2, dan bawah 2, 3 dikali X, Y sama dengan 10 dan 190. X sama dengan matriks 210 dikali 2, X sama 150 dikali 2. Matriks yang bawah 2 dan 3. Nah, 610 dikurang sedangkan sama dikali 210 dan yang bawah matriks baris bawah 3 dikali 160 per matriks baris 3 2 dan 2 3 sama dengan 570 dikurang 420 per 9 dikurang 4 sama dengan 150 per 5. 150 dibagi 5 menghasilkan 30. Jadi harga tiket Pekan Raya Jakarta untuk orang dewasa 76 dan untuk anak-anak ada 20.000. Karena Pak Asep ingin membeli 3 dewasa dan 2 tiket anak-anak, maka dewasa 76.000 dikali 3 sama dengan 228.000. Tiket anak-anak 30 dikali 2 sama dengan Rp60.000. Materi A. Determinan matriks ordo. Silakan, siapa yang mau mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Miknya keluar temanmu tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Saya Halo? Yang lain coba. Ada yang lain bisa ngambil kesimpulan? Bu, Boleh? Silakan. matriks inverse. Elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama. Matriks A yang ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkar oranye merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan minus 1 atau minus 1. Ya, lanjut. Ada lagi? Matriks determinan. Misalkan A sama dengan A, B, C, D adalah matriks ordo 2A. Elemen A dan B terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Oke. Itu saja? Ya, tepat sekali ya. Kalau kita ingin membuat sebuah matriks inverse, itu kita harus mencari dulu determinannya. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka dia ada inverse-nya. Jadi dari kita bisa mengerjakan inverse, berarti kita bisa mengerjakan yang lain pula, browsing ke melalui internet atau buku pelajaran yang materi yang sudah ada pada kalian. Selanjutnya, rencana tindak lanjut kita berikutnya, kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ada Ibu share dalam Google Classroom, lalu nanti pengumpulannya Ibu tunggu sampai jam 5 sore nanti dikerjakan evaluasi itu. Sudah itu masuk pertemuan berikutnya. Ibu harapkan kalian siap-siap mempelajari materi determinan dan inverse ini, karena Ibu akan mengadakan tes sekitar 5 soal di awal masuk materi untuk sifat-sifat determinan dan inverse matriks. Itu saja. Baiklah, motivasi kita hari ini yang Ibu bisa buat untuk kalian. Kalian semangat belajar, nanti karena ada tugas-tugas, teruslah bersemangat, terus cari materi-materi itu, sharing ke yang lain pula, browsing ke melalui internet, atau buku pelajaran yang materi yang sudah ada pada kalian. Selanjutnya, rencana tindak lanjut kita berikutnya, kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ada Ibu share dalam Google Classroom, lalu nanti pengumpulannya Ibu tunggu sampai jam 5 sore nanti dikerjakan evaluasi itu. Sudah itu masuk pertemuan berikutnya, Ibu harapkan kalian siap-siap mempelajari materi determinan dan inverse ini, karena Ibu akan mengadakan tes sekitar 5 soal di awal masuk materi untuk sifat-sifat determinan dan inverse matriks. Itu saja. Kita sudah dapat kesimpulannya dari teman-teman kalian. Nanti ada evaluasi yang Ibu berikan di Google Classroom. Silakan dicek kembali di Google Classroom kalian tentang evaluasi yang Ibu berikan. Dan tetap jaga kesehatan kalian untuk di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru.
Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat makan siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.